Selamat siang, saya Muhammad Soekardi, saya jurnalis MNC Portal Indonesia. Saya melaporkan bersama saya ada dua warga negara Indonesia yang berada di Taiwan, tepatnya di Taipei, yaitu ada Mbak Tilah dan juga Mbak Ismar Rustam. Kami akan mewawancarai mereka berdua begitu terkait dengan kondisi pasca gempa Taiwan yang terjadi Rabu pagi 3 April 2024. Mungkin saya langsung ke Mbak Tilah dulu ya. Mbak Tilah mungkin bisa diceritakan bagaimana pagi tadi kondisi di Taipei saat gempa berlangsung. Mungkin Mbak Tilah bisa cerita. Halo, selamat siang sebelumnya. Assalamualaikum dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semuanya ataupun siapa ya saja ya yang nanti melihat live ini. Sebenarnya tadi pagi itu seperti biasa saya berangkat aktivitas gitulah mengantarkan bos saya mau berangkat kerja di jam mungkin 7.58 pagi waktu Taiwan ya. Memang seperti biasa, saya setiap hari transportasi menggunakan MRT kayak gitu. Jadi pas mau berhenti di salah satu stasiun, mungkin baru mau berangkat gitu, tiba-tiba kecepatan itu berbeda gitu loh. Agak goyang, cuman kita nggak paham itu ada masalah apa. Dan tiba-tiba di dalam MRT itu semuanya orang pada bengong gitu, dan tiba-tiba juga berhenti. Ada informasi katanya di luar lagi ada gempa yang sangat besar kayak gitu. Jadi berarti situasi di dalam MRT-nya mungkin bisa dijelaskan Mbak Tila bagaimana masyarakat Taiwan begitu Taipei khususnya saat gempa berlangsung dan apakah kekuatan gempanya tuh memang sebesar di pusat gempa sampai mungkin MRT-nya goyang atau seperti apa bisa digambarkan Mbak Tila? Kalau untuk di Taipei sendiri, kebesaran sekitar 5 skala Richter ya kalau nggak salah tadi. Kalau di pusat gempa itu ada di Taiwan paling bawah sana, ada di Hualien namanya itu 7, skala Richter yang lebih parah. Kalau untuk Taipei sendiri memang terasa agak lumayan besar. Menurut saya selama saya di Taiwan baru kali ini merasakan gempa yang sangat dahsyat kayak gitu. Ya kalau untuk orang Taiwan sendiri mungkin dibilang nggak kayak orang kita, ada gempa langsung pada lari kemana gitu, enggak. Kalau orang sini tuh orangnya anteng kayak gitu, nggak begitu tegang. Kalau saya sendiri lebih takut. Berarti mungkin apakah udah biasa atau memang itu tipikal orang Taiwan di sana ya Mbak Tila? Mungkin dibilang udah terbiasa ya. Saya bilang tadi itu tadi mau lari kemana, yang namanya gempa ya pasti nggak bisa lari. Soalnya kita ada di dalam gedung, Dalam. nggak bisa pakai elevator turun pun nggak bisa. Jadi ya udah di sini aja nunggu mau apa-apa yang nggak boleh keluar. Tetap di dalam ruangan saja kayak gitu. Oke. Tadi kan juga Mbak Tila cerita bahwa situasi gempanya itu terjadi saat Mbak Tila dan bos Mbak Tila begitu ya, lagi ada di MRT ya. Itu berarti Ya, betul. MRT-nya berhenti atau tetap melaju tapi kecepatannya sangat kecil begitu atau seperti apa Mbak Tila? Langsung berhenti total. Oh langsung Dan berhenti kita total, semua, oke baik. ya betul. Sementara kita berhenti menunggu ke stasiun berikutnya kayak gitu. Setelah stasiun berikutnya, kita semua disuruh turun untuk mengantisipasi nanti ada suatu dan lain hal yang kita tidak inginkan kayak gitu. Dan untuk MRT-nya lanjut pergi. Kita tidak boleh kemana-mana, tinggal di situ aja nunggu semuanya aman. Kalau dilihat dari Instastory-nya Mbak Tila juga tadi kayaknya Mbak Tila nggak ikut turun ya, itu benar nggak atau seperti apa sih sebenarnya? Itu tadi Atau saya turun, turun? turun menunggu setelah 1 jam ada MRT yang mau melanjut. Jadi udah istirahat itu. Oh, Jadi kita mulai lagi. oke. Oke, berarti turun dulu kemudian MRT udah Kita operasi beroperasional seperti biasa baru naik lagi begitu ya? Iya betul. Oke. Ada yang ngejak ngomong.
Ya Nggak apa-apa, betul. nggak apa. Oke, oke. Berarti saat ini sekarang Mbak Tila udah di lokasi aktivitas biasa begitu ya di gedung. Terus untuk Ya betul. orang-orangnya mungkin tadi langsung pada cerita atau bagaimana, terus mungkin situasi saat ini di luar gedung seperti apa nih Mbak Tila? Ya, sekarang saya udah ada di tempat kerja bos saya dan beliau itu teman-teman, rekan-rekan kerja. Ya mereka semua kalau orang sini ya memang nggak apa-apa. Paling takut saya tadi kalau ada yang gempa susulan itu mereka langsung nggak apa-apa. Kita di sini bareng-bareng saja kayak Hmm. gitu. Kalau untuk suasana di luar gedung ya di sini nggak yang gimana-gimana sih mas. Di sini yo anteng-anteng saja orangnya. Mungkin mungkin Mbak Tila bisa kasih tahu nih situasinya gitu, diperlihatkan kepada kami bagaimana Mau situasi keluar, gitu. saya Boleh, keluar Mbak. apa gimana? Oh, Boleh boleh saya dilihatin. keluar. Boleh, boleh, boleh. Saya ke bawah aja biar lebih bagus Ya, ya. ini di lantai dasar memangnya. Saya di lantai 3 bisa turun ke bawah sebentar. Baik. Baik, mungkin bisa Lantai sambil eh, ada di lift mau turun ke bawah. Bentar, ini saya gimana muter ke belakang kameranya. Ya, saya udah di luar. nah, oke. Mbak Tila mungkin bisa bisa diceritakan nih. Oh, oke, situasinya seperti apa di sana nih Mbak Ya Tila? betul. Kalau di sini suasananya memang panas. Sekarang masuk ke musim panas dari musim dingin. Bye bye. Di sini ya tetap ramai seperti biasa aktivitas. Cuman kalau ada apa tadi gempa itu Gempa susulan. memang mereka pada berhenti sebentar kayak gitu. Oke, oke. Pejalan kakinya itu terlihat sepi apa memang wilayahnya begitu atau banyak orang udah nggak banyak yang jalan kaki nih Mbak Tila? Kalau untuk pejalan kaki kayaknya di sini nggak ada, soalnya ini Oh, baik. jalur lalu lintas, jalur cepat ya ke arah tol Oke. soalnya. Oh, oke, oke, oke. Berarti kondisi sepi di sana tuh saat ini ya Mbak Tila rekam bukan Ya karena betul. orang-orang takut keluar begitu ya, tapi memang Oh situasi bukan. sehari-hari memang seperti itu ya Mbak Tila ya. Ya betul betul sekali. Oke, oke, oke. Pemirsa juga bisa dilihat langsung dari handphonenya Mbak Tila, begitu situasi Taiwan saat ini sudah sepertinya bisa dibilang sudah kembali normal. Terus juga mungkin untuk gempa susulan gitu masih sering terjadi atau Masih sudah tidak? masih ya Oh, betul. masih ada. Masih Oke. masih masih berlanjut. Sekarang Besar kecil masih ada. sekarang pukul berapa di Taiwan, Mbak Tila? Sekarang pukul setengah dua, lebih 5 menit, Setengah dua dan tiga belas masih. tiga puluh lima. Oke, baik. Dan situasinya masih sesekali muncul gempa susulan begitu ya, dengan kekuatan rendah maupun yang besar. Oke, Iya baik, Mbak betul. Tila. Mbak Tila, mungkin kalau dari udah ada informasi-informasi evakuasi begitu, kalau untuk daerah Taipei ada kabar atau bagaimana dari pemerintah nih, Mbak? Kalau untuk Taipei sendiri nggak ada yang mungkin korban itu kurang kurang begitu paham, tapi tadi ada katanya salah satu bantalan apa itu ya MRT ada yang retak kayak gitu di Taipei Oke, sendiri. oke, Hmm. oke, oke, oke. Jadi kontur bangunan MRT begitu ada yang retak ya di Iya Taipei betul, ya. Oke, iya baik. betul. Oke, baik Mbak Tila, terima kasih atas informasinya langsung dari Taipei, Taiwan. Kami berharap berdoa semoga Mbak Tila juga sehat-sehat di sana, lancar puasanya, Amin, terima kasih, kemudian juga alhamdulillah. tidak ada satu kejadian apapun yang merugikan di sana. Mbak Tila, Amin, mungkin alhamdulillah. layarnya balik lagi ke kami kali. Oh, boleh, 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 boleh. Ya. Boleh, Oke, boleh. Mbak Tila mungkin satu lagi nih buat saudara begitu di kampung halaman. Mbak Tila, kampungnya di mana nih? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Mungkin ada Ya, pesan betul. buat keluarga begitu kabar bahwa Mbak Tila baik-baik saja sekarang. Mungkin bisa diinformasikan juga nih atau Oke, sekalian. terima kasih. Ya, Oh, buat keluarga saya di Jogja, buat kakak, buat orang tua, saudara semuanya. Alhamdulillah saya di sini baik-baik saja meskipun tadi pagi ya lumayan agak shock juga ya.
saya paling takut soalnya ada gempa tadi di MRT juga orang pada ngeliatin saya karena saya agak histeris kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Tila di Taipei. Amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tila. Sekarang bisa langsung terhubung ke Mbak Ismah ya. Mbak Tila bisa di mute suaranya untuk ganti. Oke, Oke, terima kasih Mbak Tila. sama-sama. Selamat siang Mbak Ismah. Halo, selamat siang, Mas. Alhamdulillah. Mbak Isma gimana nih kabarnya situasi saat ini? Mbak Isma juga ternyata di Taipei juga ya sama kayak Mbak Tila nih. Iya, saya juga di Taipei City. Jadi kalau biasanya kita nyebut Taipei itu ada Taipei City, ada New Taipei. Jadi kita di Taipei City-nya. Alhamdulillah, kabar baik ya, sehat. Aduh, setelah benar-benar tadi pagi shock ya. Karena secara pribadi saya juga punya trauma terhadap gempa Lombok karena tahun 2018 dulu kan menjadi salah satu korban gempa Lombok, sehingga ketika ada goncangan itu muncul kita langsung yang panik gitu. Memori lalunya muncul lagi ya Mbak. Iya gitu, traumatiknya kemudian muncul dan pada saat itu kita mencoba untuk stay calm ya, jadi tetap tenang, saya, suami dan anak, karena memang di Taiwan ini kita sering kali merasakan ada goyangan gitu, karena memang kan salah satu pulau yang intensitas gempanya itu sering terjadi gitu, jadi ya udah biasa aja gitu awalnya, tapi kalau lama-lama nggak berhenti nih goyangannya. Yang pagi ini nih. Sekitar jam 8 pagi tadi, kalau nggak salah 7.58 ya tepatnya. Dan kemudian kita ngecek, ternyata besarnya adalah 7,5 skala Richter. Meskipun ada beberapa kali perbaikan, misalnya dari perhitungan Jepang itu 7,7, kemudian Amerika itu kalau nggak salah 7,5, tapi yang kita jadikan patokan adalah yang dari pemerintah Taiwan, yaitu 7,5 skala Richter. Tapi pusatnya itu bukan seperti yang tadi Mbak Tila sampaikan, bukan di bukan di Taipei City, tetapi di Hualien City. Jadi Hualien itu sebuah kota yang posisinya ada di bagian timur dari Pulau Formosa, Pulau Taiwan. Dan di sana teman-teman yang tinggal di sana itu merasakan dampak yang cukup besar ya. Jadi aktivitas seperti sekolah, aktivitas kerja itu diliburkan untuk hari ini. Dan mungkin kebetulan besok dan lusa juga hari libur nasional. Jadi mungkin mulai dari hari ini mereka libur. Tapi untuk Taipei sendiri saya lihat aktivitas tetap berjalan seperti biasa, yang kerja tetap kerja, yang sekolah tetap sekolah. Oke. Mbak Isma mungkin bisa diceritakan nih saat peristiwanya sedang terjadi, Mbak Isma lagi di mana, kemudian bagaimana sih rasanya, mungkin bisa digambarkan begitu, diceritakan. Iya, jadi seperti biasa ya, kita yang umat muslim setelah melakukan sahur biasanya sholat subuh, kemudian kita lanjut tidur ya, karena menahan kantuk yang begitu berat sejak subuh. Jam 7 itu masih posisi tidur, jam 7.58 pada saat kejadian gempa. Karena saya orangnya sensitif ya terhadap gempa, karena yang tadi saya ceritakan, pasca gempa Lombok 2018 itu saya selalu sangat sensitif dengan getaran gempa. Jadi kalau ada gempa sedikit itu saya pasti terbangun walaupun dalam posisi tidur nyenyak. Nah, persis seperti tadi terjadi. Ketika gempa terjadi, itu kami mencoba untuk tenang sesaat, tetapi ternyata gempa itu berlangsung cukup lama. Saya kurang tahu durasinya berapa menit, tetapi sangat lama sekali. Gitu. Dan setelah itu suami saya mencoba untuk mengumpulkan barang-barang yang penting seperti HP, kemudian laptop, paspor, kemudian dikumpulkan dalam satu tas. Kemudian kami menggunakan jaket, kemudian topi, anak saya dipakaikan helm gitu, agar mencegah ini ya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian kami mencoba untuk turun ke lantai 1, karena posisi apartemen saya di lantai 3. Ketika turun di lantai 1, itu ternyata warga lokal biasa saja, nggak ada yang panik seperti kami. Gitu. Jadi ternyata memang mitigasi bencananya luar biasa ya, masyarakat teredukasi dengan baik.
Yang pertama, mereka tidak panik. Itu yang membuat saya betul-betul salut gitu. Berbeda dengan saya yang di Indonesia kan, ketika gempa kita lari ini, kita takut gitu dengan suasana yang mencekam, karena memang pernah kejadian di depan mata bahwa kalau tinggal di dalam rumah itu bakalan luka-luka seperti saya dulu tahun 2018. Nah, ini juga yang kita lakukan di sini. Ternyata pas kita keluar, tetangga-tetangga kita bilang, udah tenang aja di dalam rumah, stay calm katanya, tetap waspada gitu. Dan ketika nanti gempa lagi, bersembunyi di bawah meja dengan beberapa prosedur-prosedur yang semestinya kami pelajari sebelumnya gitu. Dan saya juga mencoba untuk melihat situasi sekitar, dan ternyata memang aktivitas masyarakat di sini itu berjalan dengan normal. Memang ada shock ketika gempa 7,5 itu datang, tetapi itu hanya sebentar saja, dan kemudian masyarakat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Oke. Jadi bisa dibilang juga sama seperti Mbak Atila tadi jelaskan ya, kalau di Taipei mungkin tidak terlalu seheboh yang kita lihat di media sosial yang kayak ada gedung runtuh, itu tuh kayaknya di pusat gempa di sana tadi ya. Iya, betul Iya, sekali. betul. Jadi yang gedungnya itu dia bukan runtuh ya modelnya, jadi modelnya itu roboh. Jadi Roboh. kalau gedung misalnya 10 tingkat, dia modelnya tuh roboh menyamping gitu. Jadi utuh, gedungnya utuh, dia tidak hancur ke bawah atau tidak ke bawah. Tapi dia miring gitu posisinya. Karena memang saya kira Taiwan memiliki standar untuk bangunan yang itu sudah diterapkan di semua kota di Taiwan ini. Jadi kayak misalnya tadi ketika gempa saya ngerasa suara besi ngak-ngik yang membuat jantung berdebar. Tapi saya yakin rangka-rangka itu yang kemudian memenuhi standar atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana Taiwan ini adalah pulau yang rentan terhadap terjadinya gempa. Oke. Mungkin Mbak Isma juga bisa diperlihatkan nih situasi Mbak Isma saat ini sedang di mana nih. Kebetulan Mbak Isma ini sedang melanjutkan studi ya di S3 di Universitas di Taiwan. Mungkin Mbak Isma juga bisa jelaskan saat ini sedang berada di mana, terus kondisi masyarakat atau orang-orang di sekitar seperti apa? Ya, saya studi di National Chengchi University. Kebetulan hari ini saya tidak ada kelas, jadinya tidak ke kampus. Tapi saya bisa memperlihatkan situasi yang ada di sekitar rumah saya ya, karena di sekitar rumah saya ini memang terdiri dari beberapa gedung apartemen. Ini sebentar. Misalnya, situasinya terpantau sepi dan aktivitas kembali seperti biasa. Gedung apartemen yang tinggi-tinggi, dan sebenarnya kita takut ya, karena membayangkan bahwa gedung apartemen ini gimana kalau misalnya roboh atau runtuh gitu. Tapi alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Wah, ada adeknya. Oke, berarti bisa dibilang juga apa ya, masyarakat mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Isma, mitigasi bencananya sudah kuat dari pemerintah, kemudian makanya masyarakat juga nggak terlalu panik. Saya juga lihat instastory-nya Mbak Atila di MRT tuh kayak yang kok yang nggak ada teriakan-teriakan, terus nggak ada gerasak gerusuk, kayak kok nggak ada gitu. Mungkin itu juga karena dari pemerintahnya menjamin begitu ya, ada sistem yang dibuat oleh tim pemerintah Taiwan, sampai akhirnya rasa belief untuk ya pasti kerusakan ada, tapi mungkin nggak sampai yang bagaimana begitu ya Mbak Isma ya. Sampai akhirnya kita juga tadi lihat situasi di sekitar apartemen Mbak Isma ya, tadi ada satu orang, kalau saya tidak lihat ya sudah seperti biasa saja, terus juga bangunan mungkin tidak ada yang retak parah mungkin begitu, atau ada informasi dari pihak apartemen dari tempat Mbak Isma tinggal saat ini ada sedikit kerusakan atau seperti apa? Iya, betul sekali Mas yang disampaikan tadi, bahwa memang mitigasi bencananya ini perlu kita contoh ya, karena memang mereka sudah teredukasi sejak TK gitu. Jadi anak-anak TK itu sudah diajarkan bagaimana caranya berlindung ketika gempa terjadi. Jadi dan tetap tenang gitu. Jadi bawaan tenang itu kemudian yang membuat saya, oh ternyata seperti ini untuk menghadapi situasi yang sulit gitu, situasi bencana gitu.
Nah, itu yang saya pelajari dari sini. Dan terkait dengan aktivitas masyarakat, terpantau kembali normal saat ini. Dan untuk gedung atau bangunan-bangunan memang tadi ketika gempa selesai saya sempat melihat ada beberapa pengecekan seperti pengecekan saluran gas, kemudian saluran air, kemudian listrik dan lain-lain. Tapi semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang dengernya nih, dua sahabat kami nih yang dari warga Indonesia yang tinggal di Taiwan semuanya sehat-sehat. Dan mungkin juga Mbak Isma bisa sampaikan juga nih melalui video ini ke keluarga mungkin di Indonesia kondisi Mbak Isma saat ini dan menjamin bahwa Mbak Isma baik-baik saja, mungkin boleh disampaikan. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya untuk keluarga saya di Lombok maupun di Kalimantan Utara. Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja dan insya Allah mudah-mudahan ini masih ada sebenarnya aftershock ya, jadi gempa-gempa susulan, gempa-gempa kecil. Tetapi memang seperti itu biasanya setelah gempa besar ada gempa-gempa susulan dan ya kita tetap waspada dan berdoa untuk itu, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah amin, semuanya disehat-sehatkan, diselamatkan dari segala macam keburukan, semoga dijauhkan ya, amin. Mbak Isma, Mbak Tila, terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita kepada MNC Portal Indonesia. Semoga saya pribadi mendoakan warga Indonesia yang tinggal di Taiwan sehat-sehat semuanya, tidak ada yang menjadi korban dari gempa dahsyat yang sepertinya tercatat sebagai gempa yang terbesar ya sejak 25 tahun yang lalu ada nih ternyata begitu. Ya sudah, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari Taiwan, Mbak Tila, Mbak Isma, sehat-sehat untuk keluarga semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin nih kalau dari kami ada salah kata. Oke, baik. Itu dia laporan langsung dari Taiwan bersama dengan Mbak Tila dan juga Mbak Isma. Semoga informasi ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya bahwa untuk wilayah Taiwan begitu dilaporkan Taipei khususnya tidak terlalu terdampak. Mungkin beberapa wilayah lainnya ada yang mengalami kerusakan. Semoga semuanya sehat-sehat, aman, dan kita juga berdoa untuk Taiwan tidak mengalami apapun, dan juga wilayah lain ya seperti Jepang, Filipina juga melaporkan adanya peringatan tsunami begitu. Semoga Indonesia juga baik-baik saja. Terima kasih atas waktunya dua rekan kami, dua sahabat kami ini langsung jadi teman, Mbak Tila, Mbak Isma langsung dari Taiwan.